Di video terakhir tuh saya lagi sakit gigi. Gigi apa gusi ya sebenarnya? Gusi sih ya. Kata dokter sih mau numbuh gigi gigi geraham. Aneh juga ya, udah tua tapi baru mau numbuh gigi geraham. Tapi sih katanya memang kadang muncul di usia dewasa ya gigi itu. Anyway, kemarin di serep sama robot ya, sama Mbak Vika untuk pengisi suaranya. Nah, sekarang saya kembali lagi, tapi besok-besok bisa jadi Mbak Vika datang lagi ya untuk mengisi suara. Nah, ini adalah episode keempat dari season 2, yaitu beberapa kesalahan umum yang terjadi saat kita VLOOKUP ya. Jadi akan saya jelaskan ada 4 poin dan ada bonus tambahannya, kesalahan-kesalahan yang umum. Jadi totalnya ada berapa nih? Ada 5 apa 6 ya? 6 berarti nih. 5 ya. Nah, kalau sudah saya jelaskan ini 5 item mengenai kesalahan umum yang menyebabkan VLOOKUP menjadi gagal. Mudah-mudahan kedepannya para penonton nggak gagal lagi ya untuk mengisi atau menjalankan formula VLOOKUP. Video penjelasan VLOOKUP sendiri sudah ada di video saya sebelumnya ya, di season pertama. Nanti saya kasih deskripsinya deh, atau cardnya nanti ya. Jadi yang pertama adalah nih, ini ada tabel nomor kode barang dan deskripsi ya. Di sini ada kode barangnya, lalu di sini deskripsinya. Nah, kita akan melookup atau VLOOKUP di tabel yang sebelah kanan nih. Di sini ada yang hasilnya betul dengan kode tertentu, deskripsinya muncul betul ya. Tapi ada juga 4 sel yang hasilnya NA atau ref. Nah, ini saya jelaskan satu-satu nih. Pertama adalah kesalahan umum dari VLOOKUP, yaitu pastikan kolom number sudah benar. Ya, pastikan kolom number sudah benar. Nah, dilihat di sini di nomor 1 kode barang 8974 dan seterusnya ujungnya 6376 hasilnya ref. Padahal di sini ada ya. 6376 kan ada di sini. Di sini ada, tapi kenapa di lookupnya gagal? Yaitu karena lihat formulanya, kolom numbernya seharusnya adalah 2, karena yang di lookup hanya 2 kolom ya. Kolom pertama kode barang di sumber datanya, lalu kolom deskripsi. Ini di kolom kedua. Tapi di formulanya ini kolom index numbernya 3. 3 itu berarti di sini ya kan? Nggak ada apa-apa di situ, kosong, makanya hasilnya jadi ref. Jadi ini kita ubah menjadi kolom numbernya, kita perbaiki jadi 2. Nah, berhasil ya kan? Jadi jangan lupa pastikan kolom numbernya sudah benar. Apalagi kalau tabelnya panjang ya kan? Kolom keberapa ada 3, 4, 5, 6, 7, itu pastikan benar. Karena kalau kolom numbernya salah, hasilnya juga salah ya. Lalu di nomor 5. Nomor 5 ini sama nih, kode barangnya ada di sumber data tapi nggak muncul dia NA. Kita lihat formulanya sudah benar ya. Kenapa dia NA? Pastikan tidak ada space atau spasi atau apapun pada lookup value atau pada table array ya. Jadi kita coba lihat di sini, ini tidak ada spasi ya. 326 911 8383. Tapi kita lihat pada sumber datanya atau pada table array-nya. Nah, lihat deh. Ini ada spasi ya kan. Jadi VLOOKUP itu harus betul-betul sama ya kalau kita pakai exact match. Jadi ini ada spasi, sementara di sini nggak ada spasi, ini kosong ya kan. Caranya kita perbaiki dulu. Di sini kita hapus spasinya pakai backspace. Nah, langsung muncul kan? Ya. Jadi kadang spasi ini menipu juga nih, kita udah pusing cari-cari padahal
ternyata ada spasi di tabel datanya atau di lookup value-nya ya. Di sini juga sama, kalau kita kasih spasi, nah dia akan NA karena nggak sama dengan yang di table array-nya ya. Jadi kesalahan nomor 2, pastikan tidak ada perbedaan atau minimal tidak ada spasi ya pada lookup value-nya atau pada table array-nya. Nah, kesalahan ketiga yaitu formatting pada sumber data atau table array ini dengan formatting dengan lookup value-nya atau di kode barang ini di tabel kedua tidak sama. Jadi perlu diketahui kalau VLOOKUP itu kalau mau source-nya teks ya teks atau number ya number dua-duanya ya. Nah, kita lihat di sini di table array-nya kode barangnya ini formatnya apa nih? Kita coba klik kanan format cells. Oke lah, general ya kan. Nah, kalau di lookup value-nya format cells, nah dia kan formatnya teks ya kan. Jadi ini nggak sama nih, ini kita samain aja. Mau disamain ke lookup value atau disamain ke table array, bebas-bebas saja. Jadi misal kita samakan di nomor 7 ini, karena di table array-nya formatnya number, ini kita buat number aja ya. Nah, ya kan? Karena sudah sama format di cell-nya ini format number, ini juga format number, maka VLOOKUP akan bisa bekerja, ya kan? Kalau mau teks ya dua-duanya teks, kalau mau number dua-duanya number. Itu kesalahan ketiga ya. Kesalahan umum VLOOKUP yang keempat yaitu, nah ini yang kadang sering juga nih. Pastikan absolute reference pada formula VLOOKUP di nomor 10 nih ya. Formulanya benar, lookup value-nya benar, tapi lihat di table array-nya ya. Nah, di sini nih. Table array-nya B11 sampai C21. Nih, B11 sampai C21 itu dia melorot ya ke bawah. Nah, kita lihat dari atas nih. Ini sebenarnya kesalahannya mulai dari atas nih ya. Kita lihat dari atas, rumus awalnya benar ya kan? Di table array-nya sesuai, lalu kita lihat bawahnya. Nah, mulai melorot nih, ya kan? Tadinya sesuai di table array-nya, yang kedua ini mulai melorot, yang ketiga mulai melorot makin bawah, ya kan? Ini terjadi karena belum di absolute reference untuk table array-nya ya di sini nih. Nah, seharusnya ini kita lock dijadikan sebagai absolute reference, yaitu tekan tombol di keyboard F4 yang di atas ya. Kita blok aja untuk range table array-nya B2 sampai C12, lalu F4, enter. Jadinya kalau sudah di absolute reference, kita tarik formulanya ke bawah, dia nggak berubah, ya kan? Tuh, lihat. Kemanapun ini diperbanyak ke bawah, tapi table array-nya nggak berubah karena sudah di lock dalam bentuk absolute reference yang ditandai dengan $B, $2 sampai $C, $12 ya. Nah, ini kita rapiin dulu karena masih ada perbedaan format di table array dengan lookup value-nya. Kita samain aja ini menggunakan format convert to number ya, formatnya number aja nih. Kalau seperti ini format teks, Excel juga pasti akan ngasih tahu nih. Ini formatnya angka, mending convert to number aja ya kan, atau number store as text juga bisa sesuai selera nih. Convert to number, nah ini kan berubah lagi ya kan, kembali ke kesalahan umum di poin yang ketiga nih, pastikan formatting karena di kode barang di table array ini sudah berformat angka, tapi di lookup value-nya di tabel di kanan ini belum ya kan. Kita ubah lagi nih, convert to number. Nah, dia akan jadi rapih ya karena sudah sama-sama number
Lalu sudah di absolute reference untuk table array-nya, kolomnya juga sudah selesai, sudah sesuai ya. Jadi itu adalah 4 kesalahan umum di VLOOKUP. Lalu kesalahan nomor 5 sebenarnya bukan kesalahan sih ya. VLOOKUP itu bisa bekerja dari kiri ke kanan. Artinya kalau di sini kan kode barangnya di kiri, deskripsinya di kanan, ya kan? Lalu di lookup value-nya juga harus begitu. Rumusnya hanya bisa dari kiri ke kanan. Nah, kalau seperti ini nggak bisa nih. Kita mau mencari kode barang, tapi di sumber datanya kode barangnya di kanan. Jadi dia akan membaca dari kanan ke kiri, ya kan? Nggak bisa. VLOOKUP hanya bisa bekerja dari kiri ke kanan. Kalau ketemu yang kayak gini ya kita edit aja dulu tabelnya, tabel array-nya, sumber datanya, supaya deskripsinya di copy aja ke kanan ya, kalau nggak ribet. Kalau memang tabelnya tambah ribet, nggak pakai VLOOKUP lagi, tapi pakai index campur match. Itu ada di video saya juga, nanti saya kasih card-nya ya. Oke, itu aja dulu, yaitu 5 apa tadi saya mau ngomong lupa. 5 kesalahan umum saat menggunakan formula VLOOKUP ya. Mudah-mudahan setelah ini nggak ada muncul kesalahan lagi, karena sudah tahu nih 5 kesalahan umum saat menjalankan formula VLOOKUP. Sampai ketemu di video berikutnya. Mari.